nama saya Ali Zain Emanullah, NIM 20 100 3222 011 327 dari Prodi Teknik Sipil kelas D. Hai, perkenalkan nama saya Aksal Hanim Putrananda dari Prodi Teknik Sipil kelas D dengan NIM 201 003 222 011 321. Perkenalkan, nama saya Rina Widyasuti dari Prodi Teknik Sipil kelas D, NIM 201 003 222 011 326. Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi merumuskan hukum apung, Law of Buoyancy atau Archimedes Principle, dan menerapkannya pada benda-benda terapung atau melayang, dan juga memperkenalkan bentuk kalkulus diferensial sebagai bagian dari analisisnya. Prinsipnya menyatakan bahwa benda yang terbenam dalam fluida mengalami gaya apung yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Selanjutnya, Abu Rayhan Al-Biruni tahun 973 sampai 1050. Yang pertama menerapkan metode ilmiah eksperimental untuk mekanika fluida, terutama di bidang statika fluida seperti untuk menentukan spesifik weight. Dalam ilmu statika fluida, Biruni menemukan adanya korelasi antara berat jenis suatu benda dan volume air yang dipindahkannya. Dia juga memperkenalkan metode pemeriksaan tes selama percobaan dan mengukur berat berbagai cairan. Ia juga mencatat perbedaan berat antara air tawar dan air asin, serta antara air panas dan air dingin. Evangelista Torricelli 15 Oktober 1608 sampai 25 Oktober 1647 memperkenalkan hukum tentang aliran bebas zat cair melewati lubang atau celah. Mengamati bahwa dalam sebuah jet di mana air mengalir melalui aliran kecil, air naik ke ketinggian yang hampir sama dengan reservoir dari mana air disuplai. Air harus bergerak dengan kecepatan yang sama seolah-olah ia telah jatuh melalui ketinggian itu dengan gaya gravitasi, dan karenanya ia menyimpulkan proposisi kecepatan cairan adalah sebagai akar kuadrat dari beda tinggi atau head, terlepas dari hambatan udara dan gesekan lubang. Teorema ini diterbitkan pada tahun 1643 di akhir risalahnya De Motu Gravium Projectorum, dan itu dikonfirmasi oleh eksperimen Raffaello Moggiotti tahun 1648. Paulus Leonhard Euler tahun 1707 sampai 1783. Euler khusus ahli mendemonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan di abad sebelumnya oleh Isaac Newton dapat digunakan dalam jenis situasi fisika tertentu yang terjadi berulang kali. Misalnya, dengan menggunakan hukum Newton dalam hal gerak cairan, Euler sanggup mengembangkan persamaan hidrodinamika. Juga melalui analisa yang cermat tentang kemungkinan gerak dari barang yang kekar dan dengan penggunaan prinsip-prinsip Newton. Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519. Vinci tidak saja seorang seniman namun juga seorang ilmuwan, tukang mesin dan penemu. Dalam sketsanya terdapat gambar rancangan kapal terbang dan mesin penggerak ke atas. Juga masih terdapat sketsa cara terbang burung. Semua ini hasil penemuan dari pengamatan cara terbang burung. Kesimpulan dari penelitian ini, dia menemukan hubungan besar kecilnya sayap dengan berat badan manusia. Walaupun tidak karena teori ini manusia bisa terbang, namun dia memberi beberapa petunjuk cara terbang burung. Dari sketsa penelitian kapal selam bisa tampak, mula-mula dia tertarik pada saluran air. Kemudian dengan serius meneliti ikan-ikan yang berenang melawan saluran serta hambatan tekanan saluran yang terjadi pada kapal, dan membelakangi sejumlah 5 sketsa mengenai badan kapal yang terjadi hingga sampai saat ini. Osborne Reynolds 1942 sampai 1912. Dalam mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia atau VSP terhadap gaya viskos atau P garis miring L.
yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis aliran yang berbeda, misalnya laminar dan turbulen. Namanya diambil dari Osborne-Reynolds 1942 sampai 1912 yang mengusulkannya pada tahun 1983. Bilangan Reynolds merupakan salah satu bilangan yang terdimensi yang paling penting dalam mekanika fluida dan digunakannya. Seperti halnya dengan bilangan tak berdimensi lainnya untuk memberikan kriteria untuk menentukan dinamik salitude. Jika dua pola aliran yang mirip secara geometris, mungkin pada fluida yang berbeda dan laju air yang berbeda pula memiliki nilai bilangan tak berdimensi yang relevan. Keduanya disebut memiliki kemiripan dinamis. Galileo Galilei 1564 sampai 1642. Hukum benda jatuh adalah sebuah hukum yang menjelaskan bahwa benda-benda akan jatuh pada kecepatan yang sama meskipun berat benda-benda tersebut berbeda. Hukum ini ditemukan oleh Galileo Galilei, seorang profesor matematika Universitas Pisa, Italia, yang pada waktu itu berusia 24 tahun. Penemuan tersebut sangat mengejutkan Galileo karena berkontradiksi dengan kepercayaan dasar selama tahun 2000-an, yaitu teori Yunani kuno dari Aristoteles dan Ptolemy dan melalui ilmu pengetahuan modern. Sebelum masa Galileo, orang mempercayai pemikiran bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan, dan bahwa laju jatuh benda tersebut sebanding dengan benda berat itu. Galileo menemukan bahwa suatu benda akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama dan tidak ada udara atau hambatan lainnya. Henry Darcy 1903 sampai 1858. Hukum Darcy adalah suatu hukum fenomenologik atau empirik dari debit aliran air yang diformulasikan oleh Henry Darcy berdasarkan hasil eksperimental yang dilakukan pada paruh pertama abad ke-19. Hukum Darcy adalah persamaan yang mendefinisikan kemampuan suatu fluida mengalir melalui media berpori seperti batu. Selanjutnya, Sir Isaac Newton tahun 1652 sampai 1728. Fluida Newtonian, istilah yang diperoleh dari nama Isaac Newton, adalah suatu fluida yang memiliki kurva tegangan atau regangan yang linear atau linear. Contoh umum dari fluida yang memiliki karakteristik ini adalah air. Keunikan dari fluida Newtonian adalah fluida ini akan terus mengalir sekalipun terdapat gaya yang bekerja pada fluida. Hal ini disebabkan karena viskositas dari suatu fluida Newtonian tidak berubah ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida. Viskositas dari suatu fluida Newtonian hanya bergantung pada temperatur dan tekanan. Perbedaan karakteristik ini akan dijumpai pada fluida non-Newtonian. Pada fluida jenis ini, viskositas fluida akan berubah bila terdapat gaya yang bekerja pada fluida, seperti pengadukan. Yang terakhir ada Daniel Bernoulli, tahun 1700 sampai 1782. Hydrodynamica memuat hasil riset terpenting Bernoulli, yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan. Riset-riset yang dilakukan oleh Bernoulli telah menghasilkan banyak penerapan ilmiah,
yang hingga saat ini masih banyak digunakan, seperti perbedaan antara aliran laminar garis arus dengan aliran turbulen yang berputar. Ia jugalah yang menunjukkan bahwa cairan yang mengalir dalam beberapa lapisan memiliki gerakan lebih mulus dan membutuhkan energi yang lebih kecil dibandingkan aliran turbulen. Hal itulah yang kemudian diterapkan dalam pergerakan pesawat. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah mekanika fluida. Terima kasih.